Yuk, tembak. Up. Ya, ini tembakan yang terakhir ya. Ini, yep, langsung tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Hari ini kita akan melakukan proses pemasangan tabung laser CO2 ya. Jadi kebetulan kemarin tabung laser kita ini rusak ya. Dan ini usianya sudah 2 tahun lebih beberapa bulan. Oke, kemudian ini kita udah beli lagi tabung barunya seperti ini. Jadi seperti apa proses pemasangannya? Langsung kita kerjakan. Ya, ini dia tabung barunya, masih fresh banget. Ini tabungnya 130 sampai dengan 150 maksimalnya ya. Jadi kalau tabung CO2 itu nggak ada yang spesifik 150, 130. Jadi dia lebih kurangnya ada range. Oke, kita akan pasang di mesin laser ini, mesin ukuran 1325 atau 130 cm kali 25 cm. Mesin laser ini bisa untuk metal dan non metal ya. Oke, ini kita akan dibantu sama engineering dari Laser Cut Depok. Wih, Bapak Andre dan Bapak Perdi. Oke Pak, silakan dikerjakan Pak. Ya oke, ini pemasangan tabung barunya. Harus dilakukan sangat ekstra hati-hati ya. Karena jangan sampai pecah, jangan sampai baret. Jadi memang ini harus dilakukan oleh sang ahli gitu ya. Jadi ini adalah kepala lasernya, tempat keluar cahaya laser ya dari tabung laser CO2. Jadi dia akan mengeluarkan cahaya dari sini ya, dari sini. Kemudian akan dipantulkan di sini. Ini ada mirror, ada cermin. Mirror atau cermin pertama, kemudian dia akan pantulkan kembali ke sini ya. Ini mirror yang kedua. Dan dia akan dilanjutkan lagi nanti ke mirror yang ketiga dan keempat selanjutnya ya di sebelah sana. Dan terakhir dia akan keluar di sini. Ya. Akan keluar di sini. Oke, seperti apa nanti proses pengkalibrasiannya kita akan lakukan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengkalibrasi lensa-lensa ini nih. Sehingga cahaya yang dipantulkan dari master tabung ini bisa keluar dengan sempurna sampai dengan ujung head laser. Proses pemasangan instalasinya sudah selesai. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Ini ada selang air. Selang air ini berfungsi untuk pendinginan tabung CO2 ya. Jadi di dalam ini pendinginan menggunakan air. Ini adalah air masuknya ya, atau inlet. Kemudian ini adalah kabel positifnya. Kemudian ini. Nah ini. Dan keluarnya ada di sini. Dan ini juga ada air keluar ya, selang air keluar untuk sirkulasi, dimana sirkulasi air itu nanti akan didinginkan oleh ini namanya mesin chiller ya. Jadi ini air yang keluar dari mesin ini akan berkisaran suhu 24 derajat Celcius ya. Oke, sekarang kita langsung tes dulu kelancaran airnya. Yuk. Iya. Oke, sekarang air sudah mengalir. Nah, ini yang harus banget diperhatikan adalah yang sangat harus diperhatikan adalah ini ya. Jangan sampai terjadi gelembung udara seperti ini ya. Jadi gimana solusinya? Nah, ini kita akan miring-miringkan dulu si tabungnya. Coba Bang. Lanjut, Bre. Oke, lihat ya. Ini airnya mengalir. Nah, ini jangan sampai ini kayak begini aja nih, nggak boleh nih ya. Ada air sedikit pun tidak boleh ada bubble atau gelembung udara.
Oke. Pastikan airnya itu mengalir ya. Ini dengan kita menekan-nekan seperti ini akan terasa aliran airnya nih. Oke. Kemudian, nah ini gelembung fatal. Jadi caranya gimana bang? Diputar aja. Oh diputar-putar. Pokoknya gimana caranya sampai dia keluar ya? Iya. Atau diangkat kali bang? Ini udah keluar. Nah tuh kan, dimiringin sampai dia benar-benar keluar. Dan ini harus teliti sekali ya, jangan sampai ada sedikit pun bubble. Karena kalau ada bubble, ada gelembung udara sedikit saja, itu akan memperpendek umur daripada tabung. Airnya kenapa warna hijau? Kita menggunakan air cooler radiator mobil ya. Jadi ya, jangan sampai pakai air tanah, supaya tidak terjadi lumut. Oke, untuk pertama kalinya kita akan lakukan proses pengetesan cahayanya ya. Jadi kita akan tembak pulse cahayanya. Apakah akan berhasil? Ya, boleh di pulse bang. Ceter. Nah, ini cahayanya udah keluar. Nah, ini adalah cahaya CO2-nya ya, lasernya. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah kita memeriksa ampere meternya ya. Ini tertera dalam miliampere ya. Jadi ketika power dinyalakan atau laser dihidupkan, itu ampere meternya minimal harus di angka range antara 10 sampai 20 miliampere ya. Jadi ini kita bisa lihat dia, coba di pulse. Nah, itu sekitar 18 miliampere ya, sekitar 18. Ini pada power masih 48%. Oke, sekarang kita coba proses ini ya, pengujian tabung lasernya. Saya gunakan akrilik 10 mili. Sekarang kita coba tembakan. Yuk, tembak. Oke. Oke, ini hasilnya. Dia harus berupa bulatan sempurna ya. Bulatnya itu harus sempurna, kemudian dia ceklong ke dalam ya, dan tengahnya lebih dalam gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan proses kalibrasi lensa. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita atur powernya. Jangan terlalu besar. Kita atur aja dia sekitar 20% ya. Oke, kemudian kita taruh akrilik. Kita taruh akrilik di sini di lensa pertama. Kita tempel pakai double tape, kemudian kita pulse. Dan pastikan hasil tembakannya itu persis berada di tengah-tengah mirror ya. Jadi ini dia hasilnya persis di tengah-tengah. Oke, ini sudah lurus. Kemudian kita lanjut ke mirror kedua. Dre, pulse Dre. Yuk, tembak. Jadi ini kelihatan dia masih berada di tengah. Kalau seandainya di sini posisinya tidak berada di tengah, kalian cukup putar ini ya, 3 kombinasi baut ini. Jadi kalau dia terlalu bawah, ini harus didorong ke bawah, tarik ke atas. Kalau dia terlalu atas, ini harus didorong ke bawah dengan cara memutar baut ini. Oke. Kemudian selanjutnya lensa yang ketiga. Oke, pulse. Nah ini kelihatan ya, ini kurang center ya, jadi dia agak ke atas, sehingga lensa yang sebelumnya harus diatur ya. Oke, karena dia terlalu atas, kita harus apa Pak? Yang mana? Yang bawah. Yang bawah kita atur. Dan ingat ya, harus sama-sama. Jadi kalau kita mau naikin, dua ini harus didorong, harus berputar dua-duanya. Jangan hanya sebelah saja, harus dua-duanya. Oke, lanjut. Sudah, coba kita pulse. Nah, dia agak berubah gak? Turun dikit ya? Sama aja, belum? Enggak, Hah? Nah, ini dia agak turun kan sekarang? Ya, turun. Oke, udah. Kanan kirinya udah pas belum? Kurang kiri. Hah? Kurang kiri. Kurang kiri. Nah, ini kurang ke kiri, berarti yang dua baut ini harus kita putar. Oke. Pulse. Enggak. Belum. Kurang kiri. Pulse. Nah, itu dia kan agak ke kiri ya, udah bergeser. Pulse lagi. Udah. Lagi. Ganti. Geser aja, geser. Oke. Terus lagi.
Push lagi ente. Udah. Bawah. Kurang bawah. Kurang bawah. Berarti yang Dah. oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke mirror yang keempat. Mirror seperti ini ya, kebanyakan hanya 3. Hanya saja kebetulan mesin yang ini memiliki 4 cermin. Selanjutnya kita akan tes untuk mirror yang keempat ya. Sama, hal yang dilakukan adalah sama. Pasang dulu akrilik, oke. Kemudian yuk pulse. Oke. Nah, ini terlalu apa nih? Kiri. Kurang sini ya. Nah, jadi yang kalian putar adalah mirror yang sebelumnya. Oke. Ingat, kalau dia kurang kanan atau kurang kiri, yang diputar adalah baut atas dan baut bawah yang sejajar dengan dia ya. Dan harus sama putarannya. Push. Wah, ke sono lu. Push. Nah. Bagian. Push. Push. Nah. Oke. Ya, ini tembakan yang terakhir ya. Ini posisinya sudah tengah. Selanjutnya kita akan lakukan pengecekan pada mirror terakhir yang berada pada head unit ya. Jadi ini lubang yang masuk ke sini, kemudian di sini ada mirror yang miring untuk melewatkan cahaya. Oke. Melewatkan cahaya dari sini lurus ke sini, kemudian dia miring baru ke bawah. Ini pun juga harus center ya. Oke. Center belum? Kurang apa? Push. Push. Kurang Kurang bawah. bawah, Kurang bawah. Berarti kita dorong yang bawah. Lu shot ini. Oke, jadi kita shot yang bawah. Pulse. Udah kayaknya. Udah, Pak. Udah? Oke. Kalau sudah, terakhir kita akan atur lensa ini ya. Iya. Oke. Terakhir kita akan atur lensa terakhir ini untuk ke ujung headnya ya. Lepas dulu ini lensa fokus ya. Ini Iya. lensa fokus ya namanya. Fokus ini. Ini lensa fokus, kita lepas dulu ya. Silakan Pak. Lepas untuk mengatur supaya gimana caranya ya, saya jelasin begini. Cahaya yang masuk ke sini itu dipantulkan dengan mirror yang miring ini 45 derajat ke bawah supaya benar-benar lurus. Oke. Untuk itu kita butuh apa? Lakban bening. Pertama kita buka dulu headnya. Oke. Lepas dulu. Oke, jadi lakban bening ini kita tempelkan di bawahnya ya. Oke, tempel seperti itu. Oke, kemudian kita tembak. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, ini kan tim. Oke, ini kelihatan ada bulatan luar. Itu buat bulatan yang tengah itu harus center ya. Ini kelihatannya tidak center ya. Jadi ini harus kita adjust baut yang 2 ini. Gitu ya. Oke, silakan Pak. Nah. Ini. Oke. Nah, ini sudah center ya. Dia sudah center yang ini ya. Nah, ini berarti udah bagus. Oke, selanjutnya kita akan kalibrasi lensa fokus ya. Jadi memang mesin laser CO2 metanol metal ini cukup banyak ya proses kalibrasinya ya. Jadi ini di sini ada baut. Ini adalah untuk mengatur kemiringan lensa gitu ya. Jadi ini lensa miringnya begini, kanan, kiri, atau atas bawah itu diatur dari 3 lubang ini. Sehingga bagaimanapun caranya cahaya yang keluar dari sini itu bisa benar-benar center, benar-benar tengah di ujung head ini. Nah, ini kita melakukan pengujian dalam keadaan lensa fokus terpasang ya. Makanya ini cahayanya lebih kecil ya. Titiknya lebih kecil. Udah center belum itu? Belum, kurang. Belum, masih kurang. Nah, di sini proses yang dilakukan adalah memutar atau mengadjust baut yang ada di sini.
Harus dibuka ya Bang ya, kalau untuk itunya ya. Harus bukan. Bos. Kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi, buka lagi. Tembak lagi. Bos. Ini udah ya. Mana sih? Udah ya? Hmm. Oke, ini udah banget sini. Nah, ini ya. Kelihatan dia sudah center ya. Oke. Selanjutnya kita pasang nozzle-nya. Dan kita lakukan proses yang sama tetapi setelah dalam posisi nozzle terpasang ya. Bos. Nah, kelihatan kan? Langsung center ya. Belum. Masih belum ya? Kiri bawah. Oke. Udah. Putar-putar. Nah, ini terakhir ya, agak sini. Nah, ini udah center nih. Jadi pastikan benar-benar lubang, pegang belakang. Pastikan lubang yang berada di tengah hasil tembakannya itu benar-benar di tengah-tengah putaran ini. Oke? Selanjutnya kita akan lakukan proses pemotongan ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pemotongan ini akrilik 10 mili. Kita menggunakan power 45% ya, dengan speed 6. Oke. Yuk. Nah, Anginnya nyala nggak sih? nice. Push. Langsung tembus. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke, ini hasil pemotongannya seperti ini 10 mili. Dan lurus dan bagus bersih. Ya, oke teman-teman, itu tadi proses pemasangan dan penggantian tabung laser CO2 sekaligus dengan kalibrasi mirror ya. Jadi memang agak tricky sekali dan ini harus dilakukan oleh ahli ya. Tapi saya berharap video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk melakukan kalibrasi mesin cutting laser CO2 kalian sendiri gitu ya. Dari saya cukup sekian video kali ini. Yang sudah subscribe terima kasih. Kalau ini bermanfaat silakan langsung di-share. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.